Kuasa hukum Ormas Front Pembela Islam datangi Polda Metro Jaya usai penetapan Muhammad Rizik Syihab dan kelima rekannya sebagai tersangka. Kedatangan kuasa hukum FPI ini guna mengambil surat penetapan tersangka. Aziz Yanuar bersama kedua rekannya mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka hendak mengambil surat penetapan tersangka dan berkomunikasi dengan penyidik. Aziz menjelaskan bahwa pihak Front Pembela Islam sebelumnya telah berkomunikasi dengan penyidik pada saat pemanggilan kedua. Membuktikan bahwa kita di sini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini. Artinya kita mengambil suratnya, kalau ada kita akan ambil karena kan baru penetapan, belum ada panggilan kan, panggilan untuk pemeriksaan atas status tersangka ini gitu kan kepada 6 pihak ini termasuk Habib Rizik Syihab. Nah, itu kita di sini sampaikan kita proaktif, kita mendukung penegakan hukum dan juga kita saat ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengambil surat dimaksud. Sebelum dikirimkan kita ambil dulu. Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara kuasa hukum FPI menyebut Rizik Syihab belum memenuhi panggilan polisi karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November lalu. Selain Rizik, 5 orang panitia dan penanggung jawab acara juga ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak himbauan petugas saat dibubarkan. Gelar perkara dilakukan tim penyidik meski Rizik Syihab telah 2 kali mangkir agenda pemeriksaan sebagai saksi. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Kepolisian juga meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan ke luar negeri untuk para tersangka. Sementara kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyebutkan Rizik belum memenuhi panggilan polisi karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Kita baru mengetahui, jadi kita tim kuasa hukum masih akan berkoordinasi dengan Habib Rizik terkait hal ini. Untuk keamanan saya tidak bisa mengungkapkan, mohon maaf, seperti itu. Sedang pemulihan saja, dan tadi kalau ada pertanyaan tidak hadir di Polda Jawa Barat, alasannya seperti itu saya jelaskan, sedang pemulihan. Sebelumnya, Rizik telah 2 kali dipanggil Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat pada 1 Desember dan 7 Desember. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari pasca penetapan tersangka, kediaman pimpinan FPI Rizik Syihab tidak ada aktivitas yang berarti. Rizik Syihab ditetapkan tersangka bersama 5 orang lainnya terkait kasus kerumunan di Petamburan. Usai Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada penjagaan khusus dari massa FPI di kawasan kediaman Rizik yang berada di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Seluruh aktivitas berjalan normal dan tidak ada penutupan akses bagi kendaraan yang melintas di wilayah ini. Sebelumnya Rizik Syihab telah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Bayu Pradana di Polda Metro Jaya dan Pangeran Negara di Petamburan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Ya Bayu, apakah Rizik Syihab sudah ditahan di Polda Metro Jaya? Ya, Wilson dan juga Bernadetta, usai ditetapkannya Muhammad Rizik Syihab dan juga kelima rekannya
kemarin, lalu pada hari ini sudah ada yang datang ke Polda Metro Jaya, yaitu adalah kuasa hukum dari Front Pembela Islam, yaitu Aziz Yanuar, yang tadi kurang lebih pada pukul 10 pagi menjelang siang tadi sudah datang ke Polda Metro Jaya. Tepat tadi Aziz bersama kedua rekannya ini sudah memasuki ke Direktorat Hukum Kriminal Umum, maksud kami Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana tadi Aziz bersama rekannya ini datang dengan maksud untuk mengambil surat pernyataan bahwa Muhammad Rizik Syihab dan juga kelima rekannya ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kami juga sempat berbincang dengan Aziz Yanuar tadi sebelum memasuki ke Direktorat Hukum Kriminal Umum, di mana tadi Aziz Yanuar juga menjelaskan terkait 2 kali mangkirnya Rizik Syihab terhadap 2 kali pemanggilannya, di mana Aziz Yanuar menjelaskan bahwa sebenarnya Front Pembela Islam ini sudah melakukan komunikasi dengan mengirimkan surat ke penyidik di Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya pada pemanggilan kedua tersebut isi surat tersebut adalah pihak Front Pembela Islam meminta agar pemanggilan ini dapat dijadwalkan kembali, dan apabila masih seperti sedia kala status Muhammad Rizik Syihab yaitu sebagai saksi pada pemanggilan kedua, tadi Aziz juga menjelaskan bahwa jadwal yang akan dilakukan adalah Senin besok ini pihak Front Pembela Islam bersama dengan Muhammad Rizik Syihab dan juga kelima rekannya dijadwalkan untuk datang ke Polda Metro Jaya. Namun kendati demikian, pemirsa, Wilson dan juga Bernadetta, kendati pihak kepolisian telah menetapkan Muhammad Rizik Syihab dan juga kelima rekannya ini sebagai tersangka, maka pada hari ini kuasa hukum dari Front Pembela Islam ini dengan inisiatif dan juga lebih proaktif ini untuk datang dan juga lebih berkomunikasi dengan pihak penyidik. Lalu apabila pihak Front Pembela Islam ini sudah datang ke Polda Metro Jaya untuk meminta surat surat pernyataan tersangka, bagaimana kondisi terkini di markas Front Pembela Islam? Sudah ada rekan Pangeran Negara di sana. Pangeran, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Bayu. Bisa kami laporkan kendati terdapat desas-desus yang menyatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya akan melakukan penjemputan paksa serta melakukan penangkapan terhadap pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan massa yang sempat terjadi pada pertengahan November lalu. Namun saat ini kondisi yang kami lihat di kediamannya, tepatnya di kawasan Petamburan 3 Jakarta Pusat, terpantau sepi dari penjagaan yang dilakukan oleh laskar maupun simpatisan FPI. Dan kami pun bisa melaporkan bahwa saat ini karena tidak ada penjagaan yang ketat yang dilakukan oleh simpatisan maupun laskar FPI, bahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini dapat memasuki Gang Petamburan 3 ataupun Jalan Petamburan 3, dan tentunya hal tersebut menjadi pemandangan baru sebab pada hari-hari sebelumnya kawasan Petamburan 3 ini dijaga ketat oleh simpatisan serta laskar FPI sehingga tidak semua orang bisa memasuki Jalan Petamburan 3. Ada beberapa kendala yang dihadapi biasanya, yaitu biasanya laskar pembela Islam ini menempatkan pot bunga ataupun separator di Jalan Petamburan 3 sehingga tidak semua orang bisa memasuki akses ke kediaman Habib Rizik Syihab. Kendati demikian, kami tadi sempat berbincang dengan salah satu ojek konvensional yang berada di Jalan Petamburan 3 ini, dikatakan bahwa penjagaan ini hanya dilakukan di Gang Paksi yang memang menjadi satu-satunya akses masuk menuju rumah Habib Rizik Syihab. Di sisi lain, kami tidak mengetahui secara pasti di mana keberadaan Rizik Syihab, karena memang hingga dengan saat ini belum diketahui secara pasti apakah Rizik Syihab berada di kawasan Petamburan atau tidak. Kembali kepada Bernadetta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Pangeran atas informasinya, dan Bayu sebelumnya yang juga melaporkan dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, keluarga laskar FPI yang tewas di tol Jakarta Cikampek mendatangi gedung DPR untuk menuntut keadilan. Sejumlah pihak juga mendesak pemerintah agar membentuk tim investigasi independen untuk mengusut insiden bentrokan antara aparat kepolisian dan anggota laskar FPI. Front Pembela Islam bersama keluarga laskar FPI yang tewas di tol Jakarta Cikampek mendatangi gedung DPR. Kedatangan mereka untuk menuntut keadilan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Keluarga yang ditemani kuasa hukum FPI Aziz Yanuar diterima oleh Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota komisi lainnya. Keluarga korban berharap penegakan hukum dan keadilan terhadap insiden yang terjadi pada 7 Desember lalu. Institusi negara yang memang diberikan kewenangan apalagi bermitra dengan aparat
penegak hukum. Saya kira aspirasi ini akan kita tindak lanjuti nantinya ya. Bagaimana agar keadilan tetap ditegakkan. Sementara itu Komnas HAM telah membentuk tim khusus pencari fakta yang diketuai oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam. Semua pihak yang memiliki data dan fakta terkait kasus ini bisa menyampaikannya ke Komnas HAM untuk membantu proses penyelidikan. Nantinya ketika kita bicara soal temuan, rekomendasi maupun juga kesimpulan peristiwa akan lebih akurat dan kemudian juga objektif didasarkan pada standar hak asasi manusia dan juga berbagai peraturan internal. Atas kasus ini, polisi mengumumkan bekas jelaga pada tangan anggota FPI yang tewas dan juga kerusakan pada mobil polisi. Kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Sementara 6 laskar FPI yang tewas di tol Jakarta Cikampek sudah dimakamkan di pemakaman Megamendung Bogor dan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Satpol PP DKI Jakarta menyidak lokasi pengeroyokan Lurah Cipete saat razia protokol kesehatan. iNews yang akan kembali usai jeda berikut.